Selamat datang lagi di channel Eki Rusidi, dan pada video kali ini kami akan membahas video sebelumnya, yaitu video yang ini, di mana kami mendapatkan penampakan suara-suara dan juga sebuah foto pengantin di dalam pabrik. Jadi kita akan memberikan klarifikasi sebenarnya apa yang terjadi di dalam pabrik tersebut bersama di samping saya. Ya, saya Nur Huda. Langsung saja, bagaimanakah videonya? This is Eki Rusidi channel. Check this out. Jadi fungsi Nurul Huda di sini adalah menjadi orang dari sisi yang lain, dari sudut pandang yang lain terhadap penampakan yang kita akan lihat, oke? Oke, sebelumnya kami minta maaf, di sini mikrofon kami bagi dua ya, karena tidak ada mikrofon lain lagi, makanya subscribe Eki Rusidi, dukung terus channelnya biar bisa beli mikrofon dua, oke? Jadi apa yang kalian dapat tuh di sana tuh di pabrik itu? Ya? Nah, yang kami dapat ini ada berapa poin ya? Yang pertama ya, itu penampakan, penampakan yang berwarna merah. Terus yang kedua itu suaranya ada, ya kita dengarkan lah nanti ya, berapa suara yang kita dapat. Nah, terus yang ketiga itu ada foto pengantin. Nah, jadi tiga ini yang kami dapat di sini gitu. Pada di menit kedua aku ada nonton pada waktu itu, kamu itu nunjuk apa itu pada saat di itu? Oh, yang nunjuk jendela gitu. Yang pertama masuk. Yang pertama masuk. Nah, jadi waktu pertama masuk itu sebenarnya aku melihat ada kepala seseorang. Ini kan jendela. Jendela. Aku tahu persis bahwa jendela itu kan tidak kosong ya kan, kosong. Belakangnya tembok. Tiba-tiba ada kayak kulit kepala muncul. Itu dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Bawah ke atas ya. Cuman pada saat kita editing, kita memang sudah kita terangin semuanya, kita nggak dapat itu di kamera. Dan aku menganggap bahwa mungkin ini hanya perasaan Eki saja ya kan, perasaan Eki saja. Jadi makanya di sini aku tidak spot ada penampakan, biasa aja. Mungkin ya namanya juga manusia ya kan, mungkin ya ada melihat apa-apa lah gitu. Nah, jadi yang ada yang menarik nih, sebelumnya kan ada nonton aku nih, ada kalian melihat bahwa ada merah-merah gitu, nggak tahu aku, kalau menurut aku nggak jelas itu penampakan atau yang pasti merah aja. Udah gitu. Ya itu sebenarnya pas kami keluar kan, keluar dari ruangan, tiba-tiba langsung ada merah. Ini Habibie masih di belakang, jadi aku yang ngezoom. Tuh, aku bilang kan, aku tuh sebenarnya nggak ngespot juga bahwa itu tuh penampakan. Mata aku pada saat itu langsung ke kamera, karena aku ingin penonton melihat apa yang aku lihat. Jadi aku mataku kamera, set Habibie langsung kayak berlari di pinggir aku, set langsung dia lewat, seret ngejar, aku ikut ngejar. Berarti aku nggak tahu bahwa dia itu hilang, tapi saat editing ternyata bayangan merahnya itu hilang. Oh ya, bergeser gitu ya? Bergeser. Nah, jadi pada saat kami mengejar, kalau misalnya itu orang ya, kalau misalnya itu orang, paling lama itu 2 detik kami ngejar. 2 detik. Tapi pada saat aku mengarahkan kamera ke belakang, ini ke sini, ini kan ngejar nih. Nah, ini kan ngejar nih. Set, udah nggak ada, hilang, sama sekali hilang, nggak ada orang, nggak ada yang baju merah. Jadi aku nggak tahu itu sebenarnya itu juga apa gitu, penampakan sosok apa gitu. Aku mengiranya bahwa itu mungkin ya bayangan lah atau apa gitu kan. Tapi ternyata ketika dikejar itu nggak ada. Jadi aku tanya aja dulu sama penonton ya kan, menurut kalian itu apa gitu kan. Kalaunya aku browsing ya yang warna merah-merah seperti itu kuntilanak merah. Bilang, kan? Makanya aku kasih judul penampakan kuntilanak merah. Tapi ya semuanya kembali lagi ke penontonnya, menyikapinya kan. Iya, menyikapinya. Nah, kalau menurut Huda gimana, penampakan ini benar-benar hantu atau apa? Ada awal kulihat ya, itu tuh kulihat tuh kayak kain, memang kayak baju gitu kan, baju kain. Jadi tempat kalian kejar tuh cepet tuh. Malah nggak ada orangnya, yang kain itu. Kainnya nggak ada ya. Seandainya orang kan mungkin ya jejak apa pendengaran, nggak ada kan itu. Nggak ada. Menarik ini. Jadi pabrik ini tuh memang angker katanya. Dulu Habibie cerita bahwa dulu itu kalau misalnya ada pertikaian di di perusahaan ini, para karyawan itu sampai saling bunuh. Makanya tempat ini tuh, kalau dari cerita masyarakat di sini ini, angkernya ini dari beberapa pabrik yang ada di sekitar sini, ini yang paling angker cuy. Dari cerita orang. Iya, dan aku pernah juga tanya sama yang pernah kerja di sini. Pokoknya setiap karyawan yang memang ada kayak mungkin beda pendapat atau berargumen atau segala macam, pasti bakalan berantem, dan berantem itu pasti
hampir bunuh-bunuhan gitu, panasan lah istilahnya. Auranya panasan. Emosinya iya, emosinya sekali di meluap. sini ya. Kayak gitu sih. Nah, aku tuh ada dengar suara tuh. Suaranya tuh nggak jelas gitu aku dengar gitu. Mungkin kalian yang di lokasi kan mungkin jelas kalau lihat di di video kalau dari situ memang nggak pakai headset sih, memang nggak kedengeran gitu. Dan itu ada berapa suara sih sebenarnya di pada saat lokasi yang situ kita dapat yang kalian dapat? Kamu bisa pakai headsetnya? Sip. Oke. Jadi penonton sambil dengerin ya, saya pakai headset ya, pakai headset, oke. Nah, jadi yang pertama ya, suara pertama itu ada di WC ini, ada di WC. Suaranya tuh kayak tek tek. Persis sebelum kami ngejar. Oke, dengar ya, dengan baik-baik ya. Ini emang kebuka. Emang kebuka ini. Tuh kan, kamu dengar suara nggak? Tuh kan, kamu dengar suara nggak? Tuh kan, kamu dengar suara nggak? Ada lagi suara. Kok sana kemari suaranya? Oh iya, tek kayak dengar nggak? Langkah kaki atau masih random sih, antara langkah kaki atau hentakan orang. Iya, makanya pada saat itu dengar suara nggak? Ya dengar gue bilang. Karena emang suaranya itu emang jelas gitu. Iya, aku dengar jelas. Kenapa di kamera nggak jelas? Karena itu pada saat aku lagi ngomong. Oh iya. Pada saat ada lagi ngomong di situ suaranya ada. Gitu. Ini yang suara satu ya. Satu suara. Nah yang kedua itu yang di sini pada menit kelima ya, menit kelima itu ada kayak suara kayak cewek. Dengerin ya. Oke. Tuh kan, dengar nggak suara di depan sana? Dengar nggak suara di depan sana? Oh iya, anjir. Ada kan? Ada. Ada kan? Iya ada. Iya. Dan itu jelas banget. Pada saat kami yang di pabrik itu jelas banget suara itu. Terdengar jauh kalau dari headset tadi ya. Terdengar jauh. Memang jauh ya. Tapi kayak plong soalnya tuh, plong kayak melebar gitu. Merinding sumpah. Oh, menarik. Iya, emang itu setelah penampakan kan suara di WC 1, suara di sini 2. Oke. Setelah yang ini tadi yang merah tadi. Yang penampakan merah tadi. Iya, itu. Kalian bisa dengar sendiri ya. Oke. Nah, yang ketiga itu ini kan kita sudah keluar nih. Oke. Nyamperin tim buat ngasih lihat foto pengantin. Oke. Nah, terus kami balik lagi ke dalam untuk yang terakhir kalinya. Karena ingin memastikan. Ini pertama kali lo baru lihat kayak gini. Dengar nggak? Apalagi di belakang. Seriously. Tuh kan? Tuh kayak besi kan? Besi antar besi itu lah disatukan kayak dihempaskan gitu kan? Ya diseret. Aku kalau dengarnya itu besi diseret sih. Diseret ah? Kalau aku kayak itu dibenturkan. Nah, asal kalian tahu ya, ini kondisi pabrik ini kan pabrik besi, pabrik baja nih. Nah, jadi tampilan besinya itu ini nih yang kita lihat di kiri ini. Nah, itu besi ini besar-besarnya bersusun, sejajar bersusun semua. Dan bayangkan sebesar apa setannya yang bisa menyeret itu atau menyeret atau mengangkatnya kan? Iya. Tapi nggak ada ya kalian lihat yang berserakan atau itu nggak ada? Nggak ada. Itu yang kami salahnya karena yang dengar cuma kameramen pada saat itu. Makanya dia manggil, dengar nggak? Aku dengan Habibie nggak dengar sama sekali. Sama sekali nggak dengar. Seandainya kita semua dengar, itu suara besi, mungkin kami cari besi yang mana yang tergeser. Itu adalah suara ketiga yang kami dapat di video. Serem kan? Iya, boleh ya. Menarik. Ya, jadi menurut penonton gimana ya suara-suara 3 suara yang sudah kita dapat tadi ya? Apakah menurut kalian itu kebetulan saja suaranya atau memang suara asli gitu kan? Iya. Tapi kalau menurut aku ya dari awal penampakan, terus suara-suara itu pasti semuanya berkaitan. Berkaitan ya? Berkaitan. Dan satu lagi, ada foto pengantin. Oke. Ada foto pengantin gitu. Menarik. Kenapa ada di sebuah pabrik ada foto pengantin gitu? Iya. Nggak aneh aja itu. Harusnya kan nggak paling nggak kan di rumah yang terbengkalai. Kok di pabrik gitu? Makanya. Aneh. Kalaupun itu adalah foto-foto dari karyawan terdahulu. Oke. Yang bikin anehnya apa? Terpotong, bro. Iya, terpotong. Mempelai prianya itu kepotong ya seandainya kan misalnya karyawannya rantau kan dengan istri kan mungkin seharusnya kan nggak usah perlu dipotong karyawannya laki-lakinya. Itu dia yang bikin kami jadi gimana ya, salah kaprah semua gitu. Ada yang bilang santet lah, ada yang bilang ini penunggu di sini lah.
Jadi yang macam-macam lah. Oh, Dan ya. sekarang kita bawa fotonya ini. Oke. Jadi Jadi kita masih bawa fotonya. Ngeri kan? Menurut kamu foto siapa foto ya? Kalau dari pandangan aku yang awam ya, untuk masalah sihir menyihir, kayaknya nih santet sih menurut aku. Kalau misalnya yang tadi kan ya anggaplah dia kangen istri misalnya kan, ya mungkin nggak mungkin dipotong dong palanya dia yang karyawannya. Makanya kayaknya tapi pada saat itu nggak ada ya ketemu kayak apa sesajen atau apa atau nggak ada seperti itu ya. Menarik ya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian semua? Apakah itu memang benar-benar penampakan atau benar-benar suara? Ya. Atau foto pengantin ini menurut kalian siapa gitu kan? Entah itu apa namanya penunggu di situ atau memang sengaja ditaruh di pabrik atau santet gitu santet dan sebagainya. Kita nggak ada yang tahu ya. Nah, sekarang gimana menurut Nurhuda tentang penelusuran yang ada di pabrik baja bati-bati ini? Kalau menurut aku menarik sih, kayaknya perlu 2 kali untuk untuk kedua kalinya ke situ. 2 kali. Karena menurut aku di situ banyak sekali misteri yang memang seharusnya ditelusuri lebih banyak lagi, lebih dalam gitu. Dalam karena dari foto itu saja yang menurut gue lebih terketuk untuk kesana lagi seharusnya. Untuk kalian. Oke, jadi mungkin kita bisa kembali lagi ke sana ya kan? Iya. Siapa tahu rezeki lagi ke Kalsel bati-bati ya kan? Kita akan balik lagi ke sana. Oke, jadi terima kasih sudah menonton video klarifikasi dan juga penjelasan ya. Penjelasan tentang video sebelum ini di pabrik baja Kalimantan Selatan. Oke. Aku harap kalian nonton terlebih dahulu ya video yang sebelum ini, gitu kan? Baru kita menilai sama-sama. Tulis di komentar apa yang ada di pikiran kalian. Oke. So, thank you for watching my channel. This is Zaki Rashidi. See you in the next video. Peace.